Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi kang dadekake, ja'ala kang wis dadekake sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh, dadekake al-ardu bumi ing bumi, firasan kang dadi lemek, wasamaa lan dadekake ing langit binaan kang dadi jejenengan, wa angsala lan wis nurunake sapa alladzi Allah minas samai saking langit pira-pira langit, maan ing banyu, fa akhraja mangko ngetokake sapa alladzi bihi kelawan ma itu air banyu, minas samaroti saking pira-pira warnane woh-wohan buah-buahan, rizqan krana ngrejekeni lakum marang sira kabeh, fala taj'alu mongko aja ndadekake sira kabeh lillahi kang tetep kedhewe Allah ndadekake, aja ndadekake andadan ing dadi pira-pira sekutonan, jangan ditanding-tandingkan. Wa antum khali utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Allah yang menciptakan bumi sebagai hamparan, Allah yang menciptakan langit sebagai atap, Allah yang menurunkan air hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, nah, dan menjadikan tumbuhan-tumbuhan itulah berbuah, bermacam-macam buah-buahan. Itu nyata, itu kita sudah paham, kita harus yakin itu. Nah, semuanya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan untuk siapa? Untuk manusia, agar manusia juga kita ini harus memperhatikan proses penciptaan itu, bisa merenungkan, mempelajari dan mengolahnya, sehingga apa? Sehingga lebih bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan sesuai dengan yang telah diturunkan Allah. Jadi ini dengan jelas Allah menerangkan dalam ayat ini, terutama pada bagian yang mengungkapkan, dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Allah hasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Ini anak sekolah hafal ini bab pelajaran IPA itu. Dengan terang jelas Allah menyebutkan bumi, langit, dan benda-benda langit. Contoh benda langit itu matahari dan bintang-bintang. Ini semuanya adalah ciptaan Allah yang merupakan satu kesatuan, dan semuanya diatur dengan satu kesatuan sistem yang dalam ilmu pengetahuan modern yang disebut ekosistem.
Pokoknya selama belum dirusak oleh tangan-tangan manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, semuanya berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, contoh sekarang pertanian dipangan tikus. Karena apa? Ularnya sudah diambil manusia karena tikus banyak. Itu contoh. Ekosistem tidak sehat, nggak normal akhirnya. Laut yang luas yang disinari panas matahari, kemudian menyebabkan uap air yang banyak. Uap air itu naik ke atas menjadi awan dan mendung. Kemudian awan mendung itu disebarkan oleh angin atau ke seluruh permukaan bumi. Sehingga apa? Sehingga uap air yang banyak sekali tadi di atas gunung-gunung menjadi dingin. Dan kemudian menjadi titik-titik dan menjadi hujan yang dapat mengairi permukaan bumi yang luas. Jadi bukan hanya timbul hujan di atas laut, tetapi juga di darat. Karena apa? Bantuan angin yang menyebarkannya. Itu yang disebut namanya daur air. Itu pelajaran IPA kelas 4 MI atau SD. Sudah ada itu. Disebabkan hujan yang turun dari langit. Itu apa akibatnya? Akibatnya bumi menjadi subur. Kalau subur, berbagai tanaman itu berbuah. Sayuran yang hijau, seger tumbuh. Biji-bijian serta ubi, kepala pendem ya, polo pendem aja-aja. Dan sebagainya juga tumbuh. Dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Pokoknya Masya Allah. Dan tidak manusia saja, semua makhluk di bumi. Binatang-binatang ya suka. Di samping itu, turunnya hujan juga menimbulkan sungai. Iya, karena air itu mengalir dari dataran tinggi ke rendah itu. Danau dan sumur-sumur terisi air. Serta apa? Bisa memperluas kesuburan bumi. Contoh itu hutan yang lebat. Akhirnya juga tumbuh dengan lebat, subur. Nah, itu juga bisa membantu menyalurkan air dalam bumi. Membantu menyalurkan udara segar. Menyejukkan udara yang panas dan memelihara kesuburan bumi. Maka rumah-rumah di halamannya itu ada bunga-bunga, bunga anggrek, bunga janda muda, janda bolong. Pokoknya biar seger, biar alamnya itu pernapasan seger, enak, sehat itu. Manusia dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dapat mengetahui kapan banyak turun hujan dan kapan jarang hujan, atau bahkan sama sekali tidak ada hujan. Berdasarkan letak bintang di langit maupun peredaran angin udara, juga dapat diketahui di mana berkumpulnya ikan-ikan di laut yang banyak sekali jenis ragamnya. Bahkan kemana burung-burung pergi pada musim-musim tertentu dapat diketahuinya. Itulah orang-orang yang ahli itu. Berikut penjelasan ilmuwan tentang langit sebagai atap. Ya, atap untuk sebuah bangunan terutama diperlukan agar penghuni yang tinggal di dalamnya terhindar dari hujan dan terhindar dari panas matahari. Jadi dalam konteks ayat ini, di atas langit sebagai atap adalah perumpamaan. Itu yang ditujukan untuk bumi tempat kita hidup, itu harus sadar, harus paham. Setiap saat bumi dihujani benda angkasa yang antara adalah meteorit ya. Akan tetapi sampai saat ini bumi tidak pura-pura tidak hancur. Mengapa hal ini tidak hancur? Karena disebabkan bumi itu diselimuti oleh gas atau udara yang bernama atmosfer.
Saya ingat waktu kelas SMP ini, Pak gurunya Pak Daroni, SMP 1 Barat Magetan. Sebelum sampai ke bumi, meteorit akan terpecah belah dan hancur saat memasuki atmosfer. Jadi sebelum sampai ke atmosfer, sinar yang dipancarkan matahari pun memecahkan meteorit yang ada. Langsung hancur, aman bumi. Kalau nggak gitu kita hancur. Radiasi sinar matahari inilah yang meledakkan meteorit dalam perjalanannya ke bumi dan kemudian diserap oleh lapisan ozon. Lapisan ozon. Dengan demikian, atmosfer dan lapisan ozon merupakan selubung pengaman atau dengan kata lain boleh disebut sebagai atap bagi bumi. Ini permasalahan dijelaskan. Jadi bumi tidak mungkin dihuni oleh makhluk hidup tanpa adanya yang tersebut. Ini jelas itu. Surat Al-Anbiya ayat 32. Dan kami Allah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari, bulan, angin, awan, dan lainnya tidak paham. Ya kita yang ngaji ini harus yakin paham. Tebal atmosfer mencapai 560 km. Itu diukur dari permukaan bumi. Penelitian mengenai atmosfer itu dimulai dengan menggunakan fenomena alam yang dapat dilihat dari bumi. Seperti contoh, warna-warna indah saat matahari terbit dan waktu terbenam. Dan kilapan cahaya bintang. Dalam tahun-tahun belakangan ini dengan menggunakan peralatan canggih yang ditaruh dalam satelit di luar angkasa, kita dapat mengerti lebih baik mengenai atmosfer dan fungsinya untuk bumi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehidupan di bumi didukung oleh 3 hal, yaitu apa? Adanya atmosfer, adanya energi yang datang dari sinar matahari, dan hadirnya medan magnet bumi. Ya. Mudah-mudahan dengan komposisi gas di atmosfer terutama terdiri atas nitrogennya itu 78%, oksigen 21%, dan argon 1%. Beberapa komponen yang sangat berpengaruh pada iklim dan cuaca juga hadir, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil seperti uap air 0,25%, karbon dioksida 0,036%, dan ozon 0,015%. Mudah-mudahan dengan pengetahuan alam ini kita tambah yakin menyembah kepada Allah. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.